Guys, ada satu lagi yang mau aku bahas. Kalian tahu nggak ada yang heboh banget perkawinan gadis Palembang namanya Princess dan Chris Lavi orang Australia. Chris Lavi ini bawa 13 anggota keluarganya ke Palembang untuk meminang Princess, dan Princess ini anak salah satu anggota DPR di Sumatera Selatan. Pak Edi siapa? Edi Rianto siapa gitu namanya, lupa. Tapi yang mau aku bahas bukan itu guys, tapi adalah adat dan budayanya. Jadi aku kan berasal dari Palembang, jadi I know exactly gitu ya, Palembang culture is like what gitu. And I want to emphasize how happy I could be because I see that this guy and his family really respected her family dengan cara mereka menghadiri pernikahan keluarganya di Palembang, membawa semua keluarganya 13 orang guys, bule-bule datang ke Palembang. Itu tuh something banget sih, karena ada orang yang nikah ya, nikahin anak Palembang tapi keluarganya nggak ada satupun yang datang gitu, kayak nikahin anak ayam gitu dibikinnya gitu kan. Nah, si Chris Lavi ini bukan cuma menghargai budaya Palembang, tapi dia juga jadi mualaf guys. Dan yang paling berkesan adalah maharnya. Kalian tahu maharnya? Kurang lebih hampir 13 miliar ya guys. Itu duit maharnya itu, termasuk rumah, berlian, uang cash dan emas gitu. Nah, 12 miliar guys gitu loh. Nah, menurut aku ini sangat wajar kalau di Palembang itu, kalau melamar gadis Palembang itu kalian harus siap dengan mahar yang berharga. Nggak bisa cuma seperangkat alat sholat atau emas cuman 5 gram, lewat guys gitu loh. Kalian zaman dulu ya kalau mau tahu, orang Palembang itu bukan cuma harga maharnya yang mahal, tapi juga harus bawa songket sampai 7 turunan. Harga satu songket itu bisa 100 juta guys, kalau yang benar-benar bagusnya. Minimal 10 juta paling murahnya, 3 juta paling murahnya, tapi harus bawa songket. Songket adalah lambang kepemuliaan, jadi kemuliaan. Jadi karena songket itu kan kepake buat cewek itu kalau dia menghadiri kondangan gitu. Nah disitulah. Nah di Palembang itu cowok itu dinilai dari mahar yang dia berikan. Jadi semakin berbobot si cowok itu, maka semakin berbobot juga maharnya. Tapi kalau dia dari keluarga miskin, ya sudah, maharnya juga nothing lah gitu. Itu berarti si cowoknya orang miskin gitu loh. Tapi kalau cowoknya kaya ya, dia pasti akan memberikan mahar yang terbaik buat si calon istrinya. Nah aku tuh seneng gitu ya, kenapa? Karena Princess ini ternyata dia anak orang kaya, anak anggota DPR. Dan yang paling aku suka dari Princess itu adalah dia sekolah di Australia S2 kedokteran. Jadi si Chris Lavi itu yang beruntung tuh dapat Princess gitu kan. Nah, si Princess ini pun anak orang berada. Kalian tahu nggak, dia nggak perlu sewa gedung. Kenapa? Karena rumahnya aja udah kayak gedong gitu. Rumahnya aja sampai di videoin sama besan-besannya, saking bagusnya, mewahnya gitu ya. Nah, jadi aku sih bangga kalau lihat cewek dihargai, dimuliakan oleh cowok seperti itu. Senang, ikut senang. Padahal bukan aku ya, tapi aku ikut senang. Aku senang banget kalau perempuan diangkat seperti itu derajatnya. Dan jangan salah, pada saat Chris Lavi melakukan itu, derajat keluarga Chris Lavi pun ya di mata kami orang Palembang itu jadi naik juga gitu. Berarti ini cowok nggak sembarangan, dari keluarga berada, bukan dari keluarga katro yang miskin kere ya kan. Buktinya dia datang keluarganya aja 13, kan berarti dia orang kaya guys gitu. Ternyata bener guys, maharnya hampir 13 miliar, Bo. Dan kalian bisa lihat di video-video yang di-share oleh Princess itu, bagaimana keluarga Palembang ini menjamu keluarga Australia. Hidangan pempeknya, hidangan buah-buahannya, segala macam. Dan inget ya, orang Palembang itu culture-nya makan guys. Jadi kalau kalian jadi besan orang Palembang, pasti mereka tuh akan memberi makanan yang banyak, ngasih makan terus menerus gitu, nggak berhenti-berhenti. Itu pempek lah, segala macam hidangan, inilah tekwan lah, apalah. Karena budaya Palembang itu budaya makan aslinya. Jadi mereka seneng banget menjamu tamu, nggak pelit sama sekali. Jadi kalau berbesan sama orang Palembang, dari pagi sampai besok pagi lagi kenyang perut ya, sampai tersembah-sembah lah kalian makan gitu. Aku seneng banget lihat video-videonya Princess sama Chris Lavi, dan aku bangga banget keluarga Chris Lavi itu pakai songket,
pakai kebaya, lucu guys, seneng liatnya ya. Mereka bawa ini apa, bawa serah-serahannya itu banyak, serah-serahannya tuh keluarga bule-bule tuh bawa pakai kotak-kotak transparan gitu ya, ngasih gitu. Terus si prinsesnya cantik banget ya, cantik banget ya, mukanya lucu, imut-imut. Pas dia nikah itu cantik banget, pangling banget lah, makeupnya juga top, Marco top. Aku pribadi seneng banget kalau ngeliat cewek nikah dengan cara baik-baik seperti ini dibandingin cewek yang dinikahin seada-adanya. Kenapa guys? Menurut pengamatan aku, cewek yang dinikahin dengan seada-adanya biasanya cowoknya belagu dan ujung-ujungnya bercerai ujung-ujungnya. Tapi kalau pernikahannya bagus, ya kan, diselenggarakan dengan bagus, dia dipersiapkan dengan bagus, duitnya juga ada, biasanya awet gitu loh, pernikahannya awet gitu. Karena apa? Karena mereka sudah menunjukkan mereka sangat menghargai satu sama lain gitu guys. Jadi bagus, seneng. Jadi kalau kalian jadi cewek tuh jangan mau dikawinin murah-murah ya, nggak usah diturutin, murah-murahin mahar tuh nggak usah. Karena kalau cowok tuh dimurah-murahin tuh jadinya apa, cowok melunjak, nggak ngehargain, karena nganggap remeh, karena mikirnya alah murah juga ngawinin dia gitu loh.